Eh, Oke, malam teman-teman semua, kelompok 2. Thank you udah mau hadir di rapat atau meet. Oh ya, udah di record. Meet malam ini. Kita bikin karya ilmiah skripsi gitu dengan judul kita replikasi dari judul penelitian dia sama. Paling kita bedakan di objek penelitiannya atau PT-nya. Mungkin yang anak SDM paham ya. Yang lainnya juga paham sih gue rasa. Masalah PT gampang, kita bisa pakai PT apa aja karena kebetulan ini tuh sepertinya nggak perlu pakai nggak perlu nyari PT beneran kayak kita skripsi beneran gitu. Jadi masalah PT gampang. Kita bikin seperti format skripsi aja dari cover sampai nanti kesimpulan dan saran bab 5. Kita ikutin aja job desk yang dikasih sama Pak Ijar. Total ada 16 job desk, gue hitung-hitung. Dan karena kita satu kelompok 10 orang, gue semalam sama Rahan sudah membagi 5 tim. Jadi rencana gue sama Rahan, satu tim itu terdiri dari 2 orang. 2 orang. Nah, gue kasih kebebasan buat kalian milih kalian mau partneran sama siapa aja. Terserah. Jadi satu tim itu 2 orang. Nah, di mana nanti satu tim ini bakal nerima 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kok 1, 2. Di mana masing-masing tim ini akan menerima 3 job desk. Jadi 2 orang untuk ngerjain 3 job desk. Oke, ya gue mau nanya. Tim 1 kan ada lo sama Rahan. Itu lo ngerjain abstrak, MC, admin sama bab 1. Oke. Bab 1 itu kan isinya apa sih isinya? Lo bisa breakdown lagi nggak bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu? Bab 1 kan itu ya latar belakang, tujuan penelitian, masalah penelitian, sama sistematika penulisan. Kalau bab 2 kan itu definisi variabel ya, definisi variabel, terus apa lagi ya? Gue lupa apa lagi ya. Kerangka teoritis. Nah, ya kerangka teoritis. Tapi kalau yang itu perlu nggak sih? Bentar. Mana ya? Oktober, sorry dah. Ya. Itu yang tim 4 sama tim 5 balik gak sih? Tim 4 bab 5, tim 5 malah bab 4. Ini emang gua atas sih nggak sesuai tim 1 harus bab 1, tim 2 bab 2 enggak. Ini gua acak aja enggak. Kalau bisa sih dari tim dari lo mungkin sebagai ya lo bisa nge-breakdown lagi bab 3 ya kayak bab 3 apa isinya ya bisa dilihat iya komponen-komponennya detail. Ya, ntar gua cantumin terpisah deh bab 1 isinya saja. Thank you di tata sarannya deh. Kita berapa orang nih orang aja? Karena lu mau tim 3 atau tim 2? Kita mau ngerjain bab 3 apa bab 2 aja? Tim 3 aja. Kita ngerjain. Ya udah bareng aja berarti. Oke. Megang pajak juga orang perusahaan kayaknya kalau daftar gambar itu kayak dibikin daftar tabel gitu apa gimana? Ya kenapa dia? Daftar gambar itu kayak daftar tabel juga apa gimana? Iya. Daftar gambar. Soalnya kan setahu gua. Soalnya kan setahu gua
daftar tabel sama daftar gambar itu kan atas bawah ya, setahu gue ya. Koreksi tolong kalau salah. Lebih baik dibuat satu orang aja sih, misalnya kayak tim 2, berarti dia daftar tabel sama daftar gambar sekalian gitu. Karena memang daftar tabel dan daftar gambar itu kan bisa dibedain halamannya sama daftar isi kan. Kalau daftar isi, oke, gue sama Vera bisa ngerjain. Tapi kalau daftar tabel sama daftar gambar, menurut gue lebih baik disatuin aja gitu. Ya sih. Karena kan di satu halaman, bener kan? Ya sih, dia istilahnya tetanggaan gitu ya setelah. Iya, berarti tabel dulu, habis itu gambar kan. Nanti hasil dia screening bab 1 ada nggak, bab 2 ada nggak, bab 3 ada nggak gitu kan. Ya mending disatuin aja. Jadi bab 5 tuh tim 4 itu benar-benar fokus ke editor video sama bab 5-nya aja kan. Bab 5 tuh kurang lebih cuma kesimpulan. Berarti maksud lu berarti yang tim 4 itu yang daftar gambar mau dipindah ke tim berapa? Tim 2. Ke tim 2 ya? Menurut gua. Daftar isi atau pengantar. Berarti jatuhnya 4 job desk dong, nggak apa-apa? Iya, daftar tabel dan daftar gambar mah gampang kali. Iya sih. Bukan sesuatu. Dia kan satu kesatuan. Iya sih, satu kesatuan ya. Iya. Berarti daftar tabel sama daftar gambar pindah ke tim 3, berarti tim 2-nya cuma bab 3 sama tim 2. Tim 2 itu kan udah ada daftar tabel. Benar kan? Nah, daftar tabel sama daftar gambar yang ada di tim 4 pindahin ke tim 2. Oh. Daftar gambarnya gitu, pindah ke tim 2 ya? Ya, karena tim 4 itu editor video kan. Editor video kan agak susah. Apalagi si bapak lu ini kan mintanya perfect banget nih. Iya. Itu aja, jadi biar fokus ke itu. Terus gue mikir bab 5 itu kesimpulan ya. Benar gak? Kesimpulan itu akan lebih baik kalau misalnya anak bab 4 juga tahu gak sih? Karena mereka kan yang bab 4 itu setahu gue isinya analisa, benar gak? Ya kan, analisa mereka yang cari riset segala macam. Kenapa nggak disatuin aja gitu mereka yang ngertiin bab 5 juga? Karena kan kesimpulan. Berarti bab 4 sama bab 5 disatuin gitu ya? Menurut gua sih ada bagian disatuin gitu. Jadi biar sinkron aja. Jadi mereka yang bikin analisanya dan mereka juga tahu kesimpulannya nanti kayak gimana gitu. Tapi khawatirnya kalau dipisah agak bingung. Ada miss ya? Menurut gue sih kayak gitu baiknya ya. Nah, berarti kalau menurut gua, berarti kalau misalnya kayak gitu, Tasya sama Andina ini kan agak berat buat tim 4 sama 5 karena dia penelitian kan. Benar gak? Let's say kalau misalnya kamu ada berarti tim 4 itu berarti kayak cover, lampiran itu harusnya mereka juga ngerjain karena kan penelitian. Gimana ya baginya? Mungkin nggak apa-apa, kita coba rombak lagi juga aja ya sebelum bagian ini. Ya, kalau gue based on forum aja sih. Kalau forum maunya gimana, gue ikut aja. Tapi kalau menurut gue biar tetap sinkron, bab 4 dan bab 5 coba disatuin. Tapi kalau misalnya nggak bisa, atau misalnya Bagas bisa bikin kesimpulannya, ya udah bab 4 siapa, bab 5 siapa gitu. Oke. Bisa aja sih kita tuker gitu ya, Det. Mungkin entah cover atau lampiran pindah ke bab 5-nya ke tim 5. Iya. Ya, kayak kerja yang cover lampiran. Sebenarnya lampiran sih harusnya nggak harusnya sih. Agak susah nih nentunya. Karena benar bab 4 sama lampiran tuh benar. Jadi bab 4 kan dia penelitian tuh. Kan pasti ngelampirin sesuatu kan, kayak misalnya ada data apa segala macam pasti dilampirin kan. Berarti sebenarnya bab 4 tim 5 tuh udah benar, bab 4 sama cover tuh bab 4 sama lampiran tuh udah benar. Gitu lah. Oke, ya. Berarti cover aja kali pindah ya. Tapi nggak tahu, tanya Tasya sama Andina dulu aja. Kalau misalnya memang keberatan ya udah. Sorry gimana ya, gue kurang ngerti deh. Maksudnya gue kan ngerjain cover
sama lampiran. Jadi gue ngerjain lampiran sama yang bagian mana ya? Iya kan di tim 5 itu isinya bab 4, cover sama lampiran. Ya kan? Ya, jadi terus? Yang jadi gue nggak tahu nih kayaknya karena ada 10 orang terus kita ada 5 bab, ya kan, sampai bab 5 berarti satu bab itu ada 2 orang yang ngerjain, satu tim itu ada 2 orang yang ngerjain, ya kan? Nah iya berarti terus gue mikir nih, bab 4 itu kan penjelasan pembahasan, sedangkan bab 5 kan kesimpulan. Nah maksud gue, kalau misalnya memang kerjanya bisa sekalian, dalam arti lo bikin pembahasan terus lo bikin kesimpulannya, bab 4 sama bab 5 disatuin aja. Nah pekerjaan yang lain kayak cover atau lampiran itu lo bisa pindahin ke tim yang lain. Jadi lo fokus ke pembahasan sama pembahasan sama kesimpulan gitu. Lampiran lo bisa coba kata screenshot gambar yang lo perluin aja, nanti lo kasih ke tim lain yang buat nyusunnya itu biar benar. Itu maksud gue. Tapi kalau misal lo memang keberatan, mau bab 4 aja, tim 4 mau bab 4 aja, konsekuensinya ya lo harus sinkronin lagi, lo harus bikin lagi berdua, biar make sure kesimpulannya benar. Pendapat gue gitu. Gue boleh ngasih saran nggak sih? Boleh. Nah, menurut gue sih kayak lu tadi aja di pertama bilang. Jadi tiap job desk itu dijabarin lagi kerjanya apa nanti aja isinya gitu Dit. Jadi di tiap kelompok tuh nggak bingung kerjanya apa sih gitu. Iya. Ya paling itu sih gue minta tolong ke PD-nya. Lu jabarin dulu, lu sama Rahan, bersama mungkin sama Rahan bisa bantu. Karena kan bab 1 menurut gue nggak terlalu ribet kan. Lo bikin jabarin dulu semuanya. Nah nanti untuk pekerjaan yang sebenarnya tuh bisa, jadi gini, kayak cover, lampiran, daftar tabel segala macam kan itu sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit kan, lu tinggal masukin dari data yang udah ada aja kan. Nah itu lu bisa masukin ke tim yang memang dia konsepnya dia bisa pekerjaannya nggak begitu berat. Tapi kalau misalnya let's say contoh misalnya Tasya sama Andina nggak jadi pasal bapak mas, ya udah dia mau ngurusin lagi cover segala macam karena dia udah susah kerjaannya. Iya. Kayak gitu. Jadi gue juga setuju sama Bagas, kita coba jabarin itu aja. Tapi mungkin kalau yang bisa gue bisa tangkap dari lo, benar sih satu tim itu ada 2 orang, karena kan kita total 10. Terus babnya ada 5 kan. Jadi gue ini kerja. Itu sih saran gue kayak gitu. Oke, gue nggak masalah sih kalau emang mau ada ganti atau tukar-tukar ini. Maaf agak ke atas. Terlalu banyak. Saya dibesarin dikit lagi Christopher supaya teman-teman dan saya bisa kelihatan. Yang dimulai banyak sekali itu loh, agak turun deh sedikit. Oke, sebentar. Oke, udah stop. Banyak sekali masyarakat, bahkan pelajar atau mahasiswa yang masih kesulitan dalam menempatkan kata baku dalam sebuah kalimat. Disadari atau tidak, penulisan kata baku dalam sebuah kalimat sering tidak sesuai dengan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat atau pelajar seringkali tidak memperhatikan apakah tulisannya sesuai aturan atau tidak. Yang terpenting, tujuan dan maksud mereka tersampaikan ke lawan bicara mereka. Oleh sebab itu, penggunaan kata baku menjadi salah satu materi yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam hal ini, mahasiswa masih banyak melakukan kesalahan dalam penggunaan kata baku tersebut, baik penggunaan secara lisan maupun tulis. Agak scroll ke bawah lagi, tolong Chris. Turun lagi. Nah, udah stop. Tidak cukup sampai di situ, penggunaan kata serapan juga banyak salah dimaknai dalam penulisan karya ilmiah maupun pembicaraan sehari-hari. Dalam pertumbuhan dan perkembangan alamiah bahasa nasional, kontak budaya antar bangsa itu
mengakibatkan kontak bahasanya sehingga pengaruh bahasa lain masuk ke bahasa nasional. Penggunaan berbagai bahasa asing dalam masyarakat dengan berbagai tujuan ini jelas tidak langsung disebabkan oleh tidak adanya padanan kata yang tepat dan sesuai untuk menggantikan suatu kata tertentu, baik secara arti maupun konsep dari kata yang dimaksud. Hal ini dikarenakan adanya dampak dari kontak budaya dengan kontak kebahasaan yang telah kita singgung sebelumnya tadi ya pernyataannya. Untuk bahasa asing yang berasal dari bahasa daerah, bahasa serapan tersebut bisa dikarenakan interferensi bahasa daerah. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui akibat dari masyarakat dengan kedui bahasa yang di dalamnya terdapat kontak bahasa tentu dapat mengakibatkan terjadinya adanya kata pinjaman atau kata serapan di dalamnya. Tolong turun lagi sedikit. Turun lagi. Kenyataan mengungkapkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum dapat menulis karya ilmiah. Rehan, maaf, tidak perlu semuanya bab 1 dijelaskan, latar belakang, langsung ke subbab saja. Artinya semua kelompok, kalau bab 1 latar belakang sesuai dengan variabel aja, tidak perlu berpanjang-panjang, langsung ke subbab berikutnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Oke, turun lagi Christopher. Oke, ini yang terakhir. Karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul analisis penggunaan kata baku dan kata serapan pada penulisan karya ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia di Trisakti School of Management tahun 2021. Baik, untuk bagian identifikasi masalah dan ke bawahnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Christopher Lee. Silakan Christopher Lee. Baik, terima kasih Rahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab 1.2 yaitu tentang identifikasi masalah. Di mana berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan oleh Rahan Haidar tadi, kita sebagai peneliti mengungkapkan ada kurang lebih 4 identifikasi masalah. Ya, yang pertama itu adanya kesalahan mahasiswa dalam menuliskan kata baku, juga kata serapan, dan tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Yang kedua, adanya ketidakcermatan mahasiswa dalam menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, adanya ketidakseriusan mahasiswa dalam mengerjakan karya tulis ilmiah. Dan yang keempat, banyak mahasiswa yang dalam berbahasa, baik dalam berbicara maupun dia menulis, masih terpengaruh oleh bahasa asing. Lalu untuk poin 1.3 mengenai pembatasan masalah, di sini dijelaskan mengenai agar penelitian ini tuh lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan masalah yang dimaksud. Maka penulis membatasi permasalahan hanya kepada kesalahan penulisan kata baku dan kata serapan dalam bab 2 yaitu isi karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia di Trisakti School of Management tahun 2021. Lalu untuk poin 1.4 mengenai perumusan masalah, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kesalahan penulisan kata baku dan kata serapan dalam karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia di Trisakti School of Management tahun 2021. Lalu yang kedua, apa saja sumber-sumber penyebab kesalahan penulisan kata baku dan kata serapan dalam karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia di Trisakti School of Management tahun 2021. Yaitu, kemudian untuk poin 1.5 mengenai tujuan dari penelitian, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan penulisan kata baku dan kata serapan serta faktor-faktor penyebab kesalahannya dalam karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia di Trisakti School of Management tahun 2021. Lalu untuk poin 1.6 mengenai manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Dan secara umum, manfaat penelitian itu dikelompokkan menjadi dua. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama di poin 1.6.1 mengenai manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk membantu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan benar, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan.
Untuk poin yang kedua mengenai manfaat praktis, ada 3 poin. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam penulisan kata baku dan kata serapan. Yang kedua manfaat bagi dosen, yaitu menambah pemahaman serta ilmu pengetahuan pada dosen mengenai penggunaan kata baku dan kata serapan dan teknik-teknik penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Dan yang ketiga manfaat bagi kampus, dapat memberikan sumbangan bagi kampus dalam upaya perbaikan proses pembelajaran secara menyeluruh di dalam berbahasa, terutama dalam aspek menulis, sehingga hasil kuliah para mahasiswa di kampus pun bisa lebih meningkat. Dan bagian poin ketujuh yaitu mengenai sistematika penelitian. Di dalam karya ilmiah ini terdiri dari 5 bab. Nah, akan dijelaskan masing-masing bab itu. Yang bab 1 ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalahnya, lalu perumusan masalahnya, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Lalu untuk bab 2 terdapat kerangka teoritis dan model penelitian di sini ya. Maaf, lupa ditulis lagi. Di dalam bab 2 ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, dan juga ada gambar model penelitiannya. Lalu di bab 3 membahas tentang metode penelitian, yaitu jenis variabel penelitiannya, lalu definisi operasionalnya, populasi dan sampelnya, jenis dan sumber datanya, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. Lalu di bab 4 itu mengenai analisis dan pembahasan, di mana dalam karya ilmiah ini, bab 4 itu menjelaskan tentang gambaran umum sampel dalam bentuk bagan pie chart atau lingkaran. Dan di bab 5 ada penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran. Itulah isi dari bab 1. Langsung dimulai diskusi atau bagaimana, Pak? Ya, diskusi. Tadi Pak Ijar lupa ngasih tahu ke Anda semua dari awal. Tadi Rizky udah ngingetin Pak Ijar, cuma ada yang lupa satu lagi, Riz. Dibuka sesi tanya jawab. Ini semua kelompok menyimak ya. Arti menyimak, mendengarkan dan melihat. Pak Ijar pun mendengarkan dan melihat. Jadi Anda kelompok lain yang mendengarkan dan melihat wajib bertanya. Apabila tidak ada yang bertanya nih Kurnia, kelompok lain tidak ada yang bertanya, berarti Pak Ijar pilih kelompok lain. Paham ya? Pak Ijar pilih kelompok lain yang akhirnya nanti saya pilih misalnya kelompok Kurnia. Nah, ini kan yang maju kelompok 2 nih misalnya. Nanti misalnya kelompok 3 bertanya. Nah, kelompok 3 tidak ada yang bertanya Kurnia. Berarti nanti adminnya atau operator kelompok 2 tulis di situ. Pak Ijar memanggil kelompok 3 untuk bertanya tetapi tidak ada yang bertanya. Nah, itu mempengaruhi nilai. Ya. Jadi tambahannya itu informasi. Dan semuanya tetap fokus, Fajar tetap fokus, nggak ada kata lelah, semuanya tetap siap, karena Fajar pun juga lelah, tapi masih siap mendengarkan. Oke, saya buka forum diskusi, silakan kelompok 1 dan 3. Mahasiswa dulu ya, nanti Fajar bertanya. Kalau menyimak pasti bisa, artinya bisa ingin bertanya. Kalau menyimak dengan baik ya, Fajar pun ngantuk tetap masih fokus nih, nggak tidur, nggak matiin kamera. Jadi biar kelihatan, oh Fajar nggak ngantuk Kurnia. Oh Fajar ngeliat gitu. Oh Fajar nggak kabur ke toilet kan gitu kan. Fajar masih ada nih di daring ini masih ada. Nggak ada? Pak mau nanya Pak. Tadi kelompok 3 Pak. Oh baik, silakan kelompok 3. Sebutkan nama dan kelompok 3 di grup WA, nanti sekalian disebutkan dulu, nanti kamu tulis di grup WA. Ya, silakan. Maaf, tadi kalau misalnya, nama saya Kurnia Widya Putra, NIM 2018-200. Tadi kalau saya nggak salah dengar, Pak Ijar sebelum presentasi itu sempat nyinggung abstrak ya Pak ya? Ya, boleh. Nah, ini barusan kalau saya nggak salah ya, abstraknya nggak disinggung ya Pak ya? Apa bab 1 dulu, kita fokus bab 1 sampai bab 5. Jadi misalnya begini nih, kita kan lagi bab 1, bab 2 nih sampai bab 5. Terus ada hubungannya ke abstrak, boleh disinggung. Tapi kalau tadi kan belum kita bahas abstrak. Memang kita fokus ke bab 1 sampai bab 5. Maksudnya gitu dulu, Kur.
Jadi nanti kalau bab 1 sampai bab 5 ada hubungannya ke abstrak, kita buka. Arti kita buka sesi tanya jawab. Oke, Pak. Itu Ya. aja, Pak. Saya. Enggak, itu bukan bertanya, berarti ngingetin ya. Iya, Pak. Saya tadi agak itu sih. Oke, baik. Ada yang bertanya? Kelompok lain? 1, 3. Oke, saya pilih kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 2. Apabila tidak ada yang merespon bertanya, berarti nanti admin kelompok 2 tulis Pak Ijar bertanya kelompok 1, tidak ada yang bertanya anggotanya. PJ kelompok 1 siapa PJ 1? Prandika, Pak. Ah, Prandika. Silakan Prandika. Anggotanya atau Prandika bebas. Jangan sampai nanti mempengaruhi nilai karena ini kita tim bareng-bareng. Kelompok. Sebentar ya, Pak. Lagi diskusin sebentar pertanyaan sama anggota kelompok yang lain. Sebenarnya sih nggak harus diskusi. Individu kan semua menyimak. Jadi silakan saja anggota mewakili kelompok boleh. Jadi nggak harus diskusi tim seharusnya. Karena kan ini kita semua mendengarkan. Pak Ijar pun mendengarkan dan melihat. Jadi sebenarnya tidak perlu diskusi kalau pertanyaan ini dengan anggota tim Anda. Tidak perlu. Itu untuk efisien waktu dan semuanya menyimak dengan baik, fokus dengan baik. Supaya ini cepat. Artinya cepat bisa selesai gitu loh. Oke, kelompok 3 silakan. Sambil menunggu kelompok 1, Pak Ijar masih jeda kasih waktu. Kelompok 1. Iya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Kelompok Prandika 1. Prandika Kelompok 2017 dari kelompok 1. Baik. Silakan Prandika. Alhamdulillah. Ya. Permasalahan apa yang terjadi dalam penelitian tersebut? Terima kasih. Permasalahan apa yang terjadi pada penelitian tersebut? Oke, terima kasih. Pak Ijar bertanya dulu ya. Anda mau ditampung apa langsung jawab? Maksimal berapa pertanyaan, Pak? 3. Maksudnya Pak dari audiens 1 aja cukup. Kelompok 3 ada lagi? 1 udah, 3 ada? Tidak ada. Oke. Ada kelompok 3? Kelompok 3 ada? Tidak ada. Oke, ya. Kelompok 3 nggak ada yang bertanya nih, Kurnia nih. Tolong ditulis tuh admin. Kelompok 3 tidak ada yang bertanya. Di Pak Ijar memilih kelompok 3 tidak ada yang bertanya ke kelompok 2. Ya, itu nomor 2 nanti ditulis setelah Prandika. Anda mau ditampung atau langsung dijawab nih? Pak Ijar pertanyaan banyak. Serius. Beranak soalnya. Mau ditampung dulu, dijawab, langsung dijawab apa ditampung dulu? Deh, kepada dia Prandika. Rahan, Christopher. Iya Pak, boleh ditampung dulu Pak. Baik, terima kasih. Anda saat ini sedang menayangkan bab 1 di bagian ini nih, sistematika penulisan. Saya ingin tanya, Pak Ijar pasti bertanyaannya berhubungan ke setiap bab dan ke paragraf dan ke abstrak. Pasti Pak Ijar berhubungan begitu pertanyaannya. Yang saya ingin tanyakan ke Anda, kan tadi judul Anda analisis. Gitu ya? Benar kan ya? Iya, Judulnya. benar, Pak. Oke. Nggak usah ditarik ke cover, nggak usah. Pak Ijar ingat. Di judul Anda analisis, lalu Anda menayangkan sistematika ya. Di situ ada bab 4
sama tadi Pak Ijar lihat bab 1 ya. Yang saya ingin tanyakan ke bab 4 dulu sistematika. Apakah hanya gambaran umum sampel dan pie chart saja atau ada lain? Artinya ada hasil penelitian lain yang menjelaskan bab 4. Karena tadi saya dengar Anda menjelaskan bahwa pakai diagram atau gambar, pokoknya pie chart yang pakai grafik. Ya, benar nggak? Tadi Anda mengatakan begitu kan? Bab 4 di sistematika tadi Anda jelaskan? Iya, Pak. Saya ingin tahu bagaimana Anda cara bisa membuat gambar itu dari hitungannya bagaimana gitu. Maksudnya bisa membuat suatu diagram, ada sistemnya tidak. Saya ingin tanya itu yang pertama. Yang kedua, di bab 1, tadi Pak Ijar lihat sistematika. Coba dinaikkan. Oke, cukup. Kebanyakan. Bab 1 tadi. Kebanyakan. Nah, cukup. Tadi saya dengar dan saya baca. Pada saat Rehan menjelaskan bab 1 itu latar belakang ada namanya perumusan, ada identifikasi, ada pembatasan, ya, baru perumusan. Sedangkan Anda nulisnya beda nih. Mana yang konsisten nih? Anda mau pakai yang subbab atau mau pakai yang ini sistematika? Pak maksudnya? Ditanda itu blok kuning itu. Maaf Pak, gimana Pak pertanyaannya Pak? Tadi Rehan menjelaskan ke saya dan ke anggota lain di bab 1. Di bab 1 yang tadi Anda jelaskan ada latar belakang subbabnya. Terus dia jelaskan juga ada identifikasi. Lalu tadi ada juga pembatasan. Lalu berikutnya perumusan. Sama manfaat dan sistematika. Yang saya tanyakan ya, kenapa sistematika sama subbab yang di atas nggak sama gitu loh? Ngerti nggak maksudnya? Nggak samanya dalam bentuk titik poinnya apa gimana Pak? Kan tadi Anda katakan di subbabnya ada identifikasi, ada pembatasan. Kenapa di sistematika iya, ini kurang satu. Bukan kurang satu aja. Ini yang mana urutannya nih? Kan tadi saya lihat urutan subbabnya A, B, C, D urut abjad. Anda ngacak nih. Tahu ngacak? Tidak berurutan. Paham ya? Paham Pak ya. Paham ya? Sampai situ udah connect ya. Fokus ya Christopher. Pak Ijar baru makan satu kue doang loh Christopher. Serius nih, baru makan satu kue, baru minum 2 air teh 1 dari masjid tadi subuhan sama air putih 2. Arti 2 gelas. Tapi masih fokus nih Christopher. Christopher udah sarapan? Udah Pak. Alhamdulillah. Harusnya lebih fokus ya. Disimak baik-baik. Pertanyaan Pak Ijar itu ditandai atau mau di blok atau mau ditulis itu hak Anda. Silakan. Pertanyaan berikutnya di bagian atas. Naikin lagi. Ini bisa rapel ya, Kurnia dan semua teman kelompok Pak Ijar rapel, maksudnya gini rapel. Nanti bisa jadi Pak ini udah lebih dari 10 menit. Saya tahu lebih dari 10 menit, tetapi bisa jadi ini all semuanya sampai bab 5. Maksudnya pertanyaan bab 1 nanti berhubungan ke bab 5. Ya, pertanyaan bab 1 bisa berhubungan sampai bab 5. Itu maksud saya. Tadi saya baca dan saya lihat kalau Anda tadi mengatakan keterbatasannya banyak salah dalam penulisan dan lain-lain, Anda sendiri masih ada yang salah, tidak konsisten. Di sistematika penulisan Anda tadi pakai menulis nih, maka penulis. Di sebelumnya tadi Pak Ijar lihat ada peneliti. Yang mana yang benar? Coba ditandai. Coba deh cek di bab 1-nya ada tadi peneliti. Benar gak? Kontrol. Ya benar Pak. Jangan ya benar gak? Cek dulu kontrol V. Iya Pak. Atau kontrol F. Benar gak ada peneliti di dalam bab 1?
Nah, gitu Kur. Ya, jadi Pajar detail Kur. Nih bukan Pajar mau kritisi Raihan terus, enggak. Maksudnya kalau nanti Anda sekolah skripsi harus konsisten. Makanya tadi Pajar tanya, Anda sebenarnya nulis ini dengan tim kelompok pakai acuan skripsi kakak kelas kan berarti kan? Sumbernya dari skripsi kakak kelas kan? Tadi di judulnya segitu kan? Skripsi kakak kelas bukan? Pada tugas karya ilmiah tadi Pak. Maksudnya gini, Anda menulis ini, Anda acuannya sumbernya dari skripsi kakak kelas gak? Atau buku pedoman TSM? Iya, acuannya ke situ Pak. Nah, kalau acuan ke situ berarti harusnya tahu. Artinya tahu penulisannya harus konsisten. Ya, itu satu. Kedua, pertanyaan Pak Ijar. Ketiga, Anda tadi tolong di kontrol F atau V. Tadi Pak Ijar lihat ada kata memperhatikan. Yang benarnya memerhatikan atau memperhatikan? Yang Iya. benar Memperhatikan Pak. yang benar udah cek belum? Tadi kamu jawab yang itu udah cek belum? Maksudnya yang benar menurut kaidah apa di teksnya ya Pak? Di teks Anda memperhatikan. Lalu kan saya tanya, yang benarnya apa? Nah, maksud saya Anda udah cek belum? Ngerti nggak maksudnya? Anda cek di sumber gitu kan, buku Puebi Pak Ijar pernah share tuh di grup, di tim. Puebi Kementerian Pendidikan. Atau lihat di internet. Itu kan sumber. Sumber buku, sumber internet, jurnal. Udah belum? Kelamaan, Christopher harus pakai gini aja, Ctrl F. Nanti ketik memperhatikan. Nah, gitu. Nah, ada tadi di bab 1. Naikin ke atas. Nah, sekarang teman Anda cek, benar gak yang benarnya memperhatikan atau memerhatikan? Maksud saya gitu. Ya. Udah ketemu Rehan dan kawan-kawan jawaban yang benarnya? Memperhatikan atau memerhatikan? Memerhatikan, Pak. Di mana, Kur? KBBI, Pak. KBBI daring ya? Iya. KBBI daring. Di buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, Pak Ijar pernah share di tim, ada kan ya? Coba cek deh. Setahu saya ada. Pernah Pak Ijar ngirim buku kementerian. Ada gak? Kelompok Kurnia. Kelompok Rahan kenapa belum jawab-jawab nih? Tadi Kurnia yang jawab tuh. Oke, pertanyaan berikutnya. Sambil ditunggu sama Kurnia. Pertanyaan berikutnya adalah saya bingung dengan Anda. Anda sedang membahas tentang kata baku dan serapan. Tetapi Anda sendiri banyak penulisan yang tidak tepat. Apa tuh? Tulisan Trisakti School of kenapa tulisannya O kapital? Oh iya, salah Pak. Terus berikutnya, kenapa di perumusan masalah tanda tanya spasi? Tuh ada off tuh. Terus Trisakti of School Managementnya kenapa tidak pakai italik juga? Dan nggak perlu sebenarnya pakai tahun 2021. 2021 itu udah tahun, jadi nggak perlu lagi sebenarnya. Makanya di cover depan kan kalau Kurnia skripsi kakak kelas ada begini di cover depan. Jakarta 2021. Ada gak tulisan THAUN? Ada gak? Setahu saya nggak ada. Setahu. Udah cek, benar skripsi kakak kelas di cover depan. Ada nama, logo, terus nama, name, judul, terus di bawahnya ada nama kampus,
plus di bawahnya lagi 2000 Jakarta 2021. Nggak ada tulisan TAHUN kan? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah itu dia. Jadi Fajar ngasih ilmu bener gitu, maksudnya jangan ngasal nih buat seluruh teman-teman kalau menulis, ya. Nah, tuh lihat tuh tanda tanya di perumusan masalah. Terus nggak nyambung lagi, kenapa perumusan masalah kok nomor 5, 6, 7? Padahal kan itu baru 1. Ya itu salah ketik, Pak. Ya, itu mohon maaf nih, Fajar koreksinya banyak, tapi nggak apa-apa. Kamu buat pembelajaran next ke depan harus diteliti. Kenapa? Karena Anda kan tim. Artinya tim berarti kan lebih baik, banyak daripada individu. Terus kenapa saya baru tahu ada kalimat pertanyaan bagaimanakah? Setahu saya bagaimana yang benarnya nggak ada pakai kah deh. Setahu saya nggak ada bagaimanakah, nggak ada. Tapi kalau apakah ada? Ya, apakah ada? Tapi kalau bagaimanakah, nah itu kayaknya janggal atau tidak tepat dalam penulisan. Paham? Oke, berikutnya Fajar track langsung, artinya track kalau bahasanya di crack kalau main game. Kurnia main game nggak? Main game nggak? Maksudnya sekarang atau? Iya maksudnya hobi main game nggak? Bahasa Hobi. crack. Ada crack kan ya, bahasa crack ya? Iya ada, Pak. Crack gitu, di crack kan gitu kan ya? Ada ya? Nah, karena Fajar dulu pernah main game, cuma sekarang udah nggak lagi. Dulu sebelum nikah. Kita crack artinya pindah ke bagian yang tadi Anda tulis, ada namanya pembatasan. Di crack ke atas sama nanti kita, nah oke, ini identifikasi, nah. Oke, pembatasan. Nah di sini Anda jelaskan bahwa tuh ada penulis membatasi permasalahan. Setahu saya, makanya saya tanya tadi ke Christopher udah cek skripsi kelas belum? Setahu saya kalau pembatasan itu berbeda dengan keterbatasan. Berbedanya apa? Setahu saya kalau pembatasan itu bentuknya lebih ke bagian general, ya, lebih ke umumnya. Kalau keterbatasan lebih ke bagian spesifiknya, setahu saya. Anda udah cek belum skripsi kakak kelas? Jangan-jangan ketuker nih, yang keterbatasan masuk ke pembatasan seharusnya. Barangkali Fajar nggak tahu, tolong di cross check. Terus tidak konsisten lagi Kurnia, kelompoknya Rahan, itu ada bahasa Indonesia B-nya kapital. Tapi yang lain-lain ada yang B-nya kecil. Kan harusnya yang kapital I-nya. Paham ya? Ngerti ya? Tuh di sistem bukan di keterbatasan tuh ada kaidah bahasa Indonesia. Nomor 2. Oke. Terakhir dah. Jawabannya Kurnia. Terakhir, kenapa cover Anda tidak piramid kebalik ya? Iya itu lupa Pak caranya Pak. Oke. Satu lagi terakhir sebelum kita, ini langsung all ya, kita bahas nih ya all. Bab 2, saya ingin tanya, Anda di bab 2 ada kerangka berpikir gak? Walaupun Anda belum jelasin, Fajar ingin tanya aja langsung, biar nanti berhubungan ke kelompok lain. Anda pakai kerangka berpikir tidak sama hipotesis? Oke Pak, saya izin jawab karena saya mengerjakan bab 2. Jadi kalau kerangka berpikir yang dimaksud adalah model penelitian, ada model penelitiannya. Baik. Cuma untuk hipotesisnya tidak saya sentuhkan karena saya ketika diskusi dengan Christopher ada beberapa poin yang beliau sampaikan dan salah satu tidak termasuk ke hipotesis gitu. Tapi kalau memang nanti ya saya yakin di bab 2 masih banyak kekurangannya Pak karena jujur ada perbedaan dari skripsi keuangan karena saya anak keuangan dan dari skripsi marketing dan juga STM. Jadi menurut saya sendiri bab 2 yang saya hadirkan nanti memang masih sangat kurang. Jadi mungkin kedepannya akan saya perbaiki sebelum nanti dikumpulkan dalam hasil fixnya Pak. Untuk sejauh ini bab 2 saya baru melampirkan kajian teoritisnya aja dari 3 sumber yang berbeda dari setiap variabelnya.
dan hanya metode penelitiannya saja, Pak. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Aditya sudah menjawab. Yang masih yang tadi. Yang tadi kamu tayangkan untuk Christopher, yang Adit jelasin. Saya tanya balik ke Aditya. Aditya, tadi kamu mengatakan memang ada kekurangan. Yang saya tanyakan, Anda menulis bab 2 ini melihat sumber kakak kelas gak? Skripsi kakak kelas atau buku pedoman TSM? Iya, melihat Pak. Cuma kesalahannya dari saya, Pak. Jadi saya salah melihat. Jadi yang saya lihat itu skripsinya dari mahasiswa keuangan, karena saya pikir kurang lebih sama. Tapi ternyata ketika saya coba teliti lagi lebih jauh, itu agak berbeda. Gitu, terutama dari kajian teoritisnya. Oh, baik. Iya, mohon maaf Pak. Memang itu kesalahannya di saya. Oh, baik. Nggak apa-apa. Intinya kan kita belajar nih dari yang tidak tahu menjadi tahu. Iya Pak, mohon maaf. Saya ingin tanya lagi ke Aditya. Ya, Pak. Ini secara spesifik ya, kalau tadi general ya. Saya nanya spesifik. Menurut pemahaman Adit kan tadi sudah melihat berbagai jurusan yang beda-beda ya. Betul. Nah, atau Adit sudah pernah meng-cross check belum ke sumber lain, misalnya jurnal atau internet. Kalau judul Anda tadi kelompoknya analisis, sebenarnya perlu gak sih? Kan tadi Fajar bertanya kerangka berpikir sama hipotesis. Perlu tidak kalau judulnya analisis ada hipotesis sama kerangka berpikir? Pertanyaan Fajar itu. Berarti dari judul perlu tidak analisis dan hipotesis apa ya? Iya, jadi judul yang tadi Anda tulis kan analisis. Nah, di bab 2 yang Anda tayangkan ini kan katanya tadi ada berbeda-beda setiap jurusan. Yang saya tanyakan, Anda sudah lihat sumber lain belum, internet atau jurnal, bahwa kalau judul analisis perlu atau tidak menggunakan hipotesis dan kerangka berpikir. Pernah baca gak? Oke, jadi dari yang saya baca, saya coba bandingkan skripsi dari universitas yang berbeda dengan yang dari TSM itu sendiri, Pak. Kalau misalnya saya ambil contohnya dari UIN, karena kurang lebih memang berhubungan dengan kata baku juga, jadi saya anggap kurang lebih sama. Kalau di UIN sendiri tidak ada hipotesis, Pak. Kalau untuk di bab 2-nya, hanya ada hasil penelitian yang relevan. Kalau misalnya di skripsinya mahasiswa TSM, baik dari yang keuangan ataupun dari yang jurusan konsentrasi lain seperti marketing dan sumber daya MSDM, itu ada hipotesisnya. Jadi memang ada perbedaan, Pak, kalau dari yang saya perhatikan. Yang tadi ada hipotesis itu UIN apa UI ya? Yang di TSM. Yang nggak ada hipotesis sama kerangka berpikir itu UIN atau UI ya? UIN, Pak. UIN IAIN Ciputat. UIN Ciputat. Sepertinya iya, Pak. UIN Ciputat ya, bukan UIN daerah ya. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya betul. Baik. Oke. Nah, tadi Anda katakan benar sama ya judulnya yang di UIN analisis juga ada. Iya baku betul, juga. Analisis dan baku juga, dia ada kerangka berpikir dan ada hipotesis. Kalau di UIN nggak ada hipotesis dan kerangka berpikir, Pak. Oh, sorry, maaf. Tidak ada kerangka berpikir sama hipotesis. Tetapi kalau di TSM ada gitu ya. Judulnya analisis juga gitu ya maksudnya ya. Yang di TSM, Pak? Iya, TSM judulnya analisis tapi ada kerangka berpikir sama hipotesis. Kalau kerangka berpikir yang dimaksud metode penelitian yang deskripsi memang ada, Pak. Tapi kalau misalnya kerangka berpikir seperti yang dipresentasi, setahu saya di jurusan keuangan sendiri itu nggak ada. Kerangka berpikir hanya ada di presentasinya, tapi untuk di artikelnya atau deskripsinya, di Word-nya, setahu saya tidak dicantumkan. Oke. Itu yang saya ketahui, Pak. Mohon koreksi kalau memang nggak apa-apa. Ini kan jadi kita tambahan masukan. Memang kan setiap dosen pembimbing punya arahan lah ya. Artinya nanti kan Aditya dibimbing sama dosen pembimbing gitu ya. Betul, Pak. Nah, artinya saya tidak boleh mengalahkan dan menyalahkan. Jadi kita menambah wawasan di sini ya, belajar sharing. Betul, Pak. Makanya tadi Fajar minta si Adit udah pernah ngecek belum sumber. Akhirnya kan dijawab sama Adit, udah Pak, ada di UIN gitu kan. Lalu di UIN bahwa ada judulnya sama persis, ada analisis depannya, terus ada baku juga Mas Rapan, kan tadi mengatakan begitu, tetapi tidak ada kerangka berpikir atau hipotesis. Begitu kan ya? Untuk di UIN, sedangkan kalau di TSM judulnya sama depannya, kata depannya ya, analisis begitu kan. Tetapi setiap konsentrasi ada yang tidak, begitu maksudnya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Dan untuk kerangka berpikirnya ada yang di presentasi, ada yang di deskripsi. Mohon maaf, yang saya ketahui ada yang di presentasi. Kalau deskripsi saya belum pernah melihat
Tapi mungkin itu di saya aja Pak. Di presentasi itu di slide PPT gitu maksudnya? Di slide PPT, iya. Tapi di file soft copy-nya tidak ada gitu, kerangka berpikir? Sejauh yang saya tahu dari skripsinya kakak kelas yang saya dan teman-teman miliki, saya tidak melihat ada kerangka berpikir. Kecuali kalau metode penelitian apa ya, kayak misalnya alurnya ya seperti yang dipresentasikan, kan ada kata baku, ada kata serapan, cuma anak panah menuju variabel Y-nya, itu ada. Tapi kalau misalnya kerangka berpikirnya karena kayak misalnya dari teorinya apa, terus kok bisa nyambung ke sini, terus ke variabelnya segala macam, kalau memang itu yang dianggap sebagai kerangka berpikir, itu saya belum pernah menemukan di skripsi, terutama untuk konsentrasi yang saat ini sedang saya ini, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Nah, saya tambahin ilmu nih ke Adit dan semua kelompok. Jadi baik, kalau ya, jadi nanti boleh di cross check lagi di internet sumber Google yang saya jawab nih ya. Yang tadi kamu udah kasih sumber berarti keren tuh. Artinya sebelum saya jawab udah keren duluan. Kenapa? Karena udah kepo duluan, cari tahu gitu kan. Yang saya ingin jelaskan bahwa kalau judul analisis sebenarnya tidak perlu pakai kerangka berpikir atau hipotesis. Sebenarnya. Ya, kalau judul analisis. Tetapi kalau judul pengaruh ya, hubungan, di depannya ada kata pengaruh, hubungan, itu pasti pakai hipotesis dan kerangka berpikir. Rata-rata wajib pakai itu. Tetapi kalau si pengaruh hubungan tidak pakai hipotesis dan kerangka berpikir ya, atau uji statistik nanti di bab 4, kalau Anda lihat skripsi kelas Aditya atau di sumber lain, coba dicek, itu fatal, salah. Kenapa? Karena judulnya tentang pengaruh dan hubungan, berarti pakai statistik dan pakai kerangka berpikir dan hipotesis. Tapi kalau analisis itu rata-rata setiap kampus ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tetapi kita kembalikan lagi ke dosen pembimbing. Pak Ijar nggak menyalahkan. Secara garis besar rata-rata jarang. Rata-rata secara garis besar. Tetapi ada juga yang ada, Dit. Tinggal kembalikan lagi ke dosen pembimbing cara menjelaskan sumbernya bagaimana ke anaknya atau mahasiswanya. Pak maksudnya, Dit? Nah, permasalahan yang terjadi itu teori ya, Pak Ijar tambahin dikit ya. Nah, Adit boleh dicek yang Pak Ijar jelasin ada gak di internet. Cara browsingnya gini, Dit. Judul skripsi analisis perlu tidak ada kerangka berpikir dan hipotesis, itu satu. Cek lagi di internet apakah perlu judul skripsi pengaruh atau hubungan perlu atau tidak menggunakan kerangka berpikir, hipotesis dan uji statistik. Nah, coba cek dua itu, Dedit. Saya yakin insya Allah dapat jawabannya. Ya, Pak Ijar udah ngasih tiknya atau triknya tuh. Nah, itu yang saya tanyakan makanya, Dit. Karena bab 2 yang kamu buat ini kerangka, pasti berhubungan ke bab 4. Pasti, nggak mungkin nggak berhubungan. Karena kan bab 4 hasil penelitian. Coba kita lihat bab 4 hasil penelitiannya. Kayak apa Anda? Nggak apa-apa nih, Pak Ijar langsung rapel aja bertanyaan ini. Jadi nggak usah nanya ke kelompok lain lagi. Nah, Anda seberapa paham Anda mengenai pengertian kata serapan? Oke, ini berarti kan kalimatnya kuesioner ya, pertanyaan kan? Begitu kan? Christopher? Betul, Pak. Iya, Pak. Berapa sumber? Berapa responden Anda sebar angket ini? Ada 27 responden, Pak. 27 itu dari mahasiswa kelas Sabtu atau di luar kelas Sabtu? Atau dari kampus lain? Kita nyebarnya di mahasiswa TSM aja, Pak, di kelas hari Sabtu. Kelas Sabtu ya? Oke, good, cerdas. Berarti ada 28. Nah, yang tadi Anda 28, pertanyaan saya berikutnya yang kedua. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada 10 pertanyaan, Pak. 10 pertanyaan, 28 responden ya? Begitu kan maksudnya ya? Saya ulang lagi. 27 responden. Oh, baik. 27 responden, 10 pertanyaan. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, tadi kan 1, 2 tuh ya. 1 tentang jumlah responden, kedua jumlah pertanyaan, yang ketiga saya bertanya lagi, ada gak sih klasifikasi di bab 4 yang Anda jelaskan tadi pakai flipchart? Ya, artinya dari 10 pertanyaan mana yang paling dominan? Persentasenya yang paling tinggi. Dijelasin nggak di bab 4? Pertanyaan saya itu tuh. Poin ketiga. Di setiap pertanyaan itu ada responden yang paling tertinggi, Pak. Cuman kita belum lebih detail dalam menjelaskan bahwa dari 10 pertanyaan ini mana yang lebih
dominan pertanyaannya. Nah, itu dia. Karena kan analisis, judulnya analisis. Berarti kan harus ada spesifikasi yang mana paling besar, mana yang paling kecil, mana yang rendah. Artinya yang kecil itu rendah atau yang sedang. Karena nggak bisa kalau memang betul yang tadi kamu jelaskan ke saya, one by one responden, artinya one by one pertanyaan dianalisis pakai gini. Betul, itu nggak salah, itu nggak salah. Tetapi pada saat nanti di abstrak, itu berhubungan dengan bab 4. Pak, maksudnya berhubungan. Yang tadi Pak Ijar tanya, jumlah yang paling tertinggi di responden nomor berapa? Pertanyaan nomor berapa? Kan ada 10 pertanyaan. Gitu kan? Iya, terus, Pak, betul. Yang kedua, mana yang middle, yang tengah? Nilai persentasenya di tengah. Mana yang terendah banget? Memang benar-benar mahasiswa 1 kurang paham di kata baku dan serapan. Nah, 3 tadi itu bisa dijadikan ke bab 4 dan ke abstrak. Itu kalau judul analisis, Dit. Nah, nanti kalau statistik juga sama, Dit. Bab 4 hitungan statistik yang diuji data maksudnya olah data, uji T, uji validitas, uji korelasi, dan seterusnya, masukin lagi ke bab 4 masukin lagi ke abstrak, berhubungan. Itu karena sinergi. Karena saling keterkaitan. Nah, itu yang saya tanyakan. Makanya ternyata kan kelompok Christopher di bab 4 tidak ada kata spesifikasi bahwa yang mana tertinggi, mana yang middle, mana yang rendah, kan gitu kan ya? Betul nggak? Iya, Pak, belum. Jadi tolong saya minta ditambahkan di bab 4. Sekarang track ke atas, ke abstrak. Coba Pak Ijar ingin lihat. Abstrak. Pak Ijar nggak one by one paragraf ya, tetapi ini all. Pak Ijar langsung bertanyanya nih. Abstrak, kita lihat abstrak. Oke, turunin lagi. Nah, oke, cukup. Setahu saya nih Adit nanti kalau udah dapat jawaban boleh ya yang tadi Pak Ijar tanya tentang itu, kalau udah dapat infokan. Baik, Pak. Nah, yang Pak Ijar lihat di sini, ini abstraknya masih ambigu nih. Ya. Nggak jelas, kok cuma tulisannya 27. Kalau lihat skripsi kakak kelas, tahu saya detail. Pak maksudnya? Kalau dia analisis, dia juga detail. Kalau dia statistik juga detail di abstrak. Kalau Anda cuma tulisannya 27 responden doang. Terus tulisannya nggak rata kanan, rata kiri lagi. Pak maksudnya? Terus Anda udah terkonsep belum sih sebenarnya pakai judulnya di atas? Tahu saya di atas itu cukup abstrak. Judul nggak boleh di situ. Setahu saya, semua kampus rata-rata nggak begini. Jadi tulisannya abstrak seperti bab 1 di atas tengah center. Judulnya bukan di situ, di dalam paragraf yang ada bagian bawah, bukan di bagian atas. Udah cek belum itu kayak gitu? Udah cek belum itu? Skripsi kakak kelas. Ditanda itu pertanyaan-pertanyaan. Hah? Udah cek belum? Iya, Pak, udah, Pak. Ada, benar. Judul nggak boleh di atas. Iya, judul nggak ada di atas, Pak. Di kelas. Abstraknya baru ada di atas ya. Gitu kan? Nah, ditandai aja tuh, Pak Ijar tanya tuh. Terus saya juga bingung di abstrak Anda kenapa setahu saya kata kunci itu nggak boleh titik deh. Setahu saya. Coba deh lihat skripsi kakak kelas. Kurnia megang nggak skripsi kakak kelas? Abstrak. Enggak, keyword. Hah? Coba Oh. lihat abstrak keywordnya. Dia tulisannya Inggris apa bahasa Indonesia? Ada 2 kan ya? Kalau Anda kan 2 ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan gitu kan. Cuma saat ini dia pakai bahasa Indonesia nih kelompok 2. Nah, di akhir kalimatnya dia pakai titik nggak? Setahu saya nggak pakai titik keyword. Setahu saya. Ada nggak, Kurnia? Karena dia bukan kalimat. One by one kata, variabel. Udah cek, Kurnia? Ada di skripsi kakak kelas? Lagi ngecek, Pak. Lagi ngecek. Oke, terus saya naikin ke atas daftar isi, saya juga bingung nih kepada Christopher nih, ngacunya kemana semua nih, Adit dan kawan-kawan. Nanti lihat di skripsi kakak kelas ya, setahu saya nggak boleh nih 1.1 latar belakang, item tuh nggak boleh. Yang item itu abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan. Kalau yang anak babnya nggak perlu. Subbabnya babnya yang di bold.
anak babnya nggak di bold. Bener nggak dicek cross di buku pedoman penulisan atau skripsi kelas? Tahu saya sih itu. Setahu saya. Makanya di bloknya yang warna beda, jangan hitam-hitam juga, kuning atau hijau atau apa. Biar ngerti. Artinya oh ini yang salahnya ini. Udah cek belum Rahan dan kawan-kawan? Yang nulis daftar isi siapa nih? Coba di cross check deh. Setahu saya yang di bold bab yang seperti daftar isi itu kan bagian awal. Fajar udah jelasin kok di buku, bukan di buku, di video pembelajaran. Fajar udah pernah jelasin. Nah kalau latar belakang sekalian lihat tuh, Kurnia lihat di skripsi kelas yang Fajar sampaikan daftar isi, bener gak yang di bold hanya abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, pendahuluan. Kalau subbabnya nggak di bold, bener gak? Saya lagi cross check, cuman yang tadi kata kunci ya Pak bener nggak ada titiknya. Nggak ada titik, tuh ya. Christopher paham ya? Jadi saya nggak mau ngasih ilmu asal-asalan, takut salah saya ditagi masalahnya. Paham Christopher? Iya Pak. Baik. Coba yang daftar isi Kur. Ini semua disimak ya, artinya disimak, dipahami nih, karena Fajar detail nih nanyanya. Iya Pak, daftar isi subbabnya nggak bold. Subbabnya nggak bold ya, 1.1 nggak bold ya, tapi kalau babnya di bold ya. Iya. Abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar gitu kan ya? Iya Pak. Oke, tuh Christopher. Jadi ilmunya tinggi nih, kita dapatnya banyak ya. Jadi jangan sembarangan nulis ya. Acuannya Anda punya buku pedoman TSM. Fajar kan udah sampaikan tuh di grup WA, bener kan? Boleh lihat sumber lain, kan gitu kan? Dan jangan sampai salah. Nah terakhir, saya bingung, Anda di daftar sih ada halaman Christopher, tapi tadi saya lihat di per bab, di bagian bab 1 nggak ada tuh halaman satunya. Iya Pak, itu belum sempat kami bikin halamannya Pak, jujur. Ya, makanya ini dapat dari mana nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sedangkan tadi Fajar lihat tidak ada halaman. Oke, itu saja dari Fajar. Silakan ada yang ditanyakan lagi kelompok lain atau Anda dari kelompok 2. Fajar cukup. Jadi Pak, tambahan Fajar sarannya itu tolong diperbaiki baik tulisannya dalam paragrafnya. Ini bukan sedikit loh, banyak loh ada Pak. Saya yakin lebih banyak lagi kalau Fajar detail banget. Tapi ini karena durasi, jadi langsung ke poinnya aja Fajar. Karena berhubungan. Jadi yang tadi saya bilang Kur, pertanyaan bab 1 pasti berhubungan nanti Fajar ke 3, 4, 5 ke abstrak. Paham Kur maksudnya Kur? Oke, Adit gimana Adit? Ada yang tanya Adit? Ya Pak, saya izin bertanya. Saya udah coba cari di internet, cuma memang belum ketahuan jawaban yang benar-benar konkret menurut saya Pak. Jadi mungkin harus saya cari lagi setelah ini. Mungkin yang mau saya tanyakan, kalau misalnya analisis, berarti hanya fokus kepada kerangka teoritis, indikator, dan lain sebagainya ya Pak? Apa bagaimana Pak? Apa saya ikutin yang ada di skripsi UIN aja? Karena kurang lebih judulnya sama. Oke, baik. Sama-sama analisis. Soalnya kalau saya memperhatikan dari skripsinya kakak kelas yang ada di TSM, itu memang umumnya pengaruh Pak. Gitu. Jadi sepertinya tidak bisa saya ambil contohnya gitu Pak. Baik, terima kasih ya Adit sudah mengkonfirmasi. Nanti katanya mau cek lagi boleh, itu lebih bagus lagi. Tetapi jawaban Fajar sih sama kayak UIN. Kan tadi Fajar jelasin kan sebelum nanya ke pas pertama kali nanya Adit udah baca sumber belum? Ternyata kan Adit kepo dulu kan udah dapat kan UIN kan. Nah, akhirnya Fajar jelasin. Maksudnya Fajar jelasin dihubungkan coba sumber lain kan gitu kan. Maksud saya begitu. Artinya kalau judul analisis perlu tidak pakai hipotesis, kerangka berpikir gitu ya. Nah, setahu saya tidak, Dit. Setahu saya tidak. Tetapi kalau di UIN dia kan juga tidak kan, Dit ya. Pakai yang tadi pakai X1, X2 pakai gak, Dit? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada kan? Iya. Ya, bab 2 tadi kan kamu buat tuh kan pakai tuh ya. Tanda panah iya. kan? Ya kan? Tapi di UIN nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu dia bedanya analisis. Paham ya? Jadi dia tidak perlu kerangka berpikir dan hipotesis, tetapi penjabarannya nanti di bagian teori sama bab 4 yang tadi Pak Jar tanyakan, responden, kuesioner dan lain-lain. Itu sih Dit, Pak Jar tambahkan ilmunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Pak, saya dari kelompok 3 ingin bertanya Pak. Baik. Tanya ke saya atau kelompok 2? Kelompok Pak. Oh baik. Ini saya
mungkin sekali nanya ke Bapak juga kali ya. Takutnya saya salah tanya. Saya ingin nanya pas di bagian identifikasi masalah kan ada ya poin ketiga itu ketidakseriusan mahasiswa dalam mengerjakan karya tulis ilmiah. Nah, itu nentuin pengaruh serius atau enggaknya mahasiswa dalam mengerjakan kuliah terhadap kualitas tugas karya ilmiah gimana ya? Maksudnya apakah keseriusan atau ketidakseriusan ini dapat diukur atau enggak gitu? Mekanismenya gimana nentuin identifikasi masalah yang ketiga gitu sih. Silakan. Nanti Pak Jar tambahin. Ayo, gimana? Saya coba jawab ya Pak, walaupun mohon maaf kalau jawaban saya salah atau jawaban kelompok salah. Menurut kelompok kami tadi berkaitan dengan pertanyaan Kurnia ketidakseriusan yang yang ada di dalam identifikasi masalah tadi itu dalam ketidakseriusan mahasiswa dalam pembuatan skripsi yang menggunakan kata baku atau tidak atau kata serapan. Menurut kelompok kami sepertinya mengacu dari pertanyaan kuesioner yang terlihat ya 4.8 ini dan 4.9 tentunya. Kalau 4.8 ini seberapa penting penggunaan kata baku dalam penyusunan skripsi mahasiswa, dan 4.9 seberapa penting penggunaan kata serapan. Dari hasil di sini kami mendapatkan walaupun sebagian besar atau 55% ini salah ketik 15 responden itu memilih skala 1 maaf sebentar Pak. Baik Chris, untuk jawabannya menurut kami udah cukup sih.
Makasih, Chris. Mohon izin mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi untuk mengidentifikasi apakah seseorang bisa dibilang serius atau tidaknya. Oke, sebentar. Jadi untuk pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan ketidakseriusan dalam penulisan karya ilmiah, betul ya? Oke, jadi untuk ada dua hal yang dapat kita lakukan. Pertama dari menyebarkan hasil kuesioner, di mana salah satu pertanyaan kuesioner kami adalah apakah mahasiswa itu memahami pentingnya menggunakan kata baku maupun kata serapan dalam penulisan karya ilmiah, bukan hanya kehidupan sehari-hari. Karena kan yang kita bahas di sini adalah karya ilmiah dan juga skripsi. Dan nanti sebenarnya bisa dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami spesifik ke bab 4. Jadi nanti jika memang masih ada waktunya bisa dijabarkan lebih lanjut. Dan yang kedua adalah bisa kita lihat dari ketika skripsi itu direview, direview atau dibahas oleh dosen penguji. Kalau misalnya terlalu banyak kata-kata yang tidak baku, itu bisa kita asumsikan bahwa mahasiswa ini belum begitu serius dalam mengerjakan skripsi, karena sudah pasti kita sebagai mahasiswa tahu bahwa kata baku dan kata serapan adalah salah satu hal yang harus sangat diperhatikan ketika kita menulis skripsi. Dan tentunya menulis skripsi bukan hanya sekedar menulis seperti menulis tulisan biasa, tapi harus menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan PWB. Gitu. Jadi asumsi kami selain dari asumsi kami adalah jika terdapat kata baku yang terlalu banyak tidak diperhatikan oleh mahasiswa, maka bisa kami anggap itu tidak mahasiswa tersebut tidak serius dalam mengerjakan karya ilmiah maupun skripsi, dan itu bisa nanti dibuktikan dengan hasil kuesioner. Apakah banyak mahasiswa menganggap bahwa menggunakan kata baku itu penting atau tidak, dan nanti itu bisa dijelaskan oleh teman kami. Gitu. Jika memang waktunya masih ada untuk menjabarkan bab 4, kurang lebih seperti itu. Ya. Semoga membantu. Ya, cukup. Terima kasih Aditya, udah bagus. Pertanyaan dan jawabannya. Saya tadi juga konfirmasi ke Aditya. Saya tambahkan saja, memang cara menyikapi yang tadi pertanyaan Kurnia memang sudah detail oleh Aditya, makanya dijawab oleh ada di persentase dan cara mengisi kuesioner dan lain-lain. Yang tadi Pak Ijar tanya di awal, Dit, kalau Adit masih ingat, sebenarnya keterbatasan sama pembatasan yang kamu tulis itu ketuker atau tidak? Itu Pak Ijar tanya tuh tadi tuh. Redaksinya, kontennya, apakah itu yang keterbatasan masuk ke dalam subbabnya pembatasan atau pembatasan masuk ke keterbatasan? Paham, Dit? Paham, Dit? Mohon izin Pak, saya belum begitu mengerti pertanyaannya Pak, mohon maaf. Ya, jadi pertanyaan Pak Ijar, kan tadi kamu tulis keterbatasan ada beberapa item number. Gitu kan? Keterbatasan ada beberapa number yang Pak Ijar tadi lihat kan. Terus kalau pembatasan kan ada satu paragraf kan. Yang tadi Pak Ijar lihat. Nah, yang saya tanyakan apakah ketuker atau tidak kalau pembatasan itu yang pakai dari kontennya keterbatasan atau yang pembatasan diambil dari keterbatasan ngambil dari konten pembatasan. Yang pembatasan dari keterbatasan, apa ketuker atau memang Anda lihat deskripsi TSM atau lihat deskripsi tadi Win ada gak? Nah, maksud saya itu, coba dicek kembali. Ngerti gak maksudnya? Paham Adit dan kawan-kawan kelompok 2? Mohon izin Pak, kalau saya jujur belum nangkep. Ya, karena bab 1 bukan saya yang mengerjakan Pak. Jadi mungkin dari Christopher yang mengerjakan bab 1, itu bisa menjabarkan lebih lanjut. Baik, Christopher paham nggak maksudnya Pak Ijar? Tadi udah ditanyakan di awal dan diulang lagi. Yang pembatasan masalah, apakah kalimat redaksi paragraf ini ketuker nggak? Itu harusnya masuk ke keterbatasan atau keterbatasan masuk ke pembatasan? Ngerti nggak maksudnya? Iya paham Pak. Paham. Nah, maksud saya kamu cek deskripsi kelas TSM ada tidak redaksi konten pembatasan sama keterbatasan. Dan kedua, Adit, ada gak Dit di kampus UIN yang tadi Pak Ijar tanyakan di keterbatasan sama pembatasan ada gak subbabnya, Dit? Mohon izin Pak, saya langsung cari sekarang. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup closing nih, doa dan Prandika, sahabat Prandika, tadi ada yang tidak hadir. Pak Ijar panggil lagi, ada gak nih Prandika hadir ya tadi ya? Terus Feran ada gak Feran?
Hadir, Pak. Kemana Feren tadi belum jawab? Pramudia, tadi kenapa Feren belum jawab Pak Ijar absen awal? Oh, itu Pak, reconnecting, Pak. Oh, baik. Pramudia, bagaimana Pramudia? Sudah gabung? Ya, Pak. Ada, Pak. Ada. Yuki? Yuki? Tidak ada ya Yuki ya. Pramudia kenapa baru gabung? Tadi nge-lag, Pak. Oh, Maaf, Pak. Tadi udah masuk tapi keluar lagi. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan Pak Ijar daftar hadir ulang lagi, gitu. Supaya tidak Anda rugi absennya. Oke, gimana Dit? Ketemu Dit? Ya sudah Pak, kalau di UIN sendiri adanya pembatasan masalah dan pembatasan masalah itu kurang lebih sama dengan yang kami jabarkan di tugas ini, bahwa dibatasinnya hanya ke satu subjek aja. Satu subjek, berarti pembatasan objek, yang mohon maaf. Satu objek saja. Jadi maksudnya yang kamu tulis di konten 1.3 pembatasan sama persis dengan Win? Ada Pak, ya. Sama persis ya? Artinya dibatasi satu objek aja gitu kan? Betul, supaya tidak terlalu meluas. Oh baik, jadi kalau keterbatasan dia nggak ada di Win? Nggak ada Pak, kalau pembatasan ada. Baik, makanya Pak Ijar klarifikasi, apakah ketuker redaksi kalimatnya atau tidak, gitu kan? Supaya saling meng-cross-check. Nah kalau di TSM ada nggak Kurnia? Keterbatasan mengidentifikasi? Pak, maaf saya bantu jawab. Untuk di skripsi TSM itu adanya keterbatasan Pak. Mungkin bisa dilihat di sini Pak contohnya. Mana keterbatasan? Terlihat nggak? Enggak ya? Belum. Berarti Dit di TSM ada keterbatasan Dit. Makanya Pak Ijar bilang. Di bagian bab 5. Hah? Serius? Bab Kalau 5? yang saya cari dari daftar isi Pak. Iya Pak, di bab 5 Pak. Beda tuh redaksinya ya. Sama rekomendasi. Baik. Jadi setiap kampus punya sistem buku pedoman penulisan skripsi beda-beda ya. Artinya beda-beda, tidak boleh dikategorikan itu yang lemah, itu yang baik, tidak. Karena kan dia punya ketentuan setiap kampus. Paham maksudnya? Paham? Paham Pak. Baik ya. Jadi Anda nggak boleh mengatakan ini kampus paling bagus, ini tidak. Tetapi acuannya mirip, gitu aja. Acuannya dalam menulis skripsi seperti itu. Oke, gimana tadi si Christopher ada berarti di bab 5 uraiannya sama kayak punya Anda nggak? Kalau kata Adit kan tadi pembatasan sama kayak di UIN yang punya Anda nih. Bukan Pak, maksud saya tadi saya udah ngecek ke skripsi kakak kelas itu di bab 5 dia seperti yang dibilang Adit ada memuat tentang keterbatasan. Baik. Dan keterbatasan yang ada di skripsi kakak kelas itu isinya beda dengan saya pembatasan, atau maksudnya kelompok kami pembatasan kan. Kalau di kakak kelas ini dia keterbatasan, jadi membahas tentang keterbatasan apa yang dimiliki dalam penelitian dia gitu Pak. Ada 3 poin di situ Pak. Arti kan tadi saya bilang gitu Dit, benar kan Dit? Kita cross check kan tadi kan, tujuan di cross check. Kalau yang punya Anda nih berarti ketuker, harusnya keterbatasan, begitu kan Dit? Maksudnya gitu kan Christopher? Begitu ya Christopher? Iya Christopher, yang kamu baca skripsi kakak kelas yang pembatasan kamu ini harusnya dimasuk ke dalam keterbatasan, begitu? Bukan? Bukan seperti itu sih Pak, jadi kalau saya lihat di skripsi kakak kelas itu dia menjelaskan keterbatasan yang ada dimiliki oleh penelitian dia. Kayak keterbatasannya itu pertama variabel penelitian dia tuh hanya 3 variabel gitu Pak. Terus dia ada kesulitan melakukan penelitian secara langsung. Paham. Uraian kan bentuknya. Iya uraian gitu Pak. Uraian, saya ngerti. Nah berarti kan keterbatasan sama kayak model punya Anda ini nih berarti gitu kan? Uraian, bentuknya uraian ke bawah kan? Cuma ada spesifikasinya Kur. Kalau tadi punya kakak kelas, nanti di screenshot aja tuh Christopher buat teman-teman baca. Artinya ada keterbatasan di bab 5, dikasih note gitu. Paham? Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi kelompok 2 yang ditanyakan? Sebelum kita tutup doa. Cukup? Adit? Yang perempuan? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, jadi pesan terakhir sebelum kita tutup doa, kelompok 2 terima kasih sudah memberikan contoh pertama dalam arti penilaian pertama,
jadi berkecil hati. Wah nih saya kelompok nilai jelek, tidak. Karena Pajar kelihat nilainya adalah dari keseriusan Anda menjawab, mencari sumbernya, terus nanti kesungguhan Anda merekam ada 3 after before, 3 rekaman, plus sama edit yang tadi Pajar kasih saran tuh, pertanyaan-pertanyaan tadi dijelaskan ya, dijelaskan di rekaman ketiga. Oh ini setelah di cross check. Jadi jangan pas Pak Ijar bertanya situ aja, tapi boleh juga ternyata setelah Pak Ijar bertanya hubungannya ke bab ini ada loh, yang ini loh gitu. Paham maksudnya Dit? Boleh itu diperbaiki Dit. Karena kan Pak Ijar nggak bertanya itu kan. Jadi khusus Pak Ijar yang tadi bertanya diperbaiki, tapi kalau di luar pertanyaan Pak Ijar Anda boleh berganti. Artinya boleh diperbaiki. Paham Dit? Paham Pak? Paham. Thank you yang sudah join, Rahan dan Wendy. Oke, berhubung teman-teman kita yang lainnya malam ini tidak bisa hadir karena ada berhalangan, tidak apa-apa. Kita akan bahas revisi-revisinya saja. Yang mana sudah berjalan bagus, sudah beberapa udah gue revisi. Dari bab 1 sampai bab 3 itu udah gue revisi. Kayak kemarin ini judul penelitian kita kan tidak piramida terbalik, tapi udah gue bikin piramida terbalik. Terus tulisan Trisakti School of Management semuanya gue bikin italik. Terus setiap paragraf udah gue bikin rata kiri kanan. Lalu kemarin itu kita campur-campur, ada kata penyusun, ada kata peneliti. Sekarang gue sama ratakan jadi peneliti. Lalu di abstrak ini kemarin ada judul, tapi judulnya udah gue hapus. Terus di kata kunci kemarin ada titik, udah gue hapus. Palingan abstrak kurangnya itu ini karena kemarin kan Pak Ijar minta di bab 4 itu ditambahin informasi tentang dari 10 pertanyaan itu paling banyak menjawab setuju di pertanyaan nomor berapa gitu ya. Menengahnya berapa, kecilnya berapa. Nah itu nanti hasilnya juga dicantumin di abstrak, cuma gue belum cantumin karena nanti karena bab 4-nya belum dilanjutin. Jadi nanti paling gue minta tolong si Tasya Amelia atau si Aca buat bikin jawaban itu. Biar nanti bisa diedit di abstrak, ditambahin di abstrak. Untuk daftar isi udah gue revisi juga, setiap judul bab maupun kayak daftar gambar, daftar isi abstrak gue bikin bold, tapi kalau setiap poin-poinnya nggak di bold. Paling halamannya belum dibikin, nanti gue bisa minta tolong ya siapa yang sukarelawan mau bikin halaman dan samain dengan daftar isi halamannya. Atau daftar isinya ngikutin halaman yang sesungguhnya. Toh. Apaan? Enggak. Terus awalnya kita ada daftar tabel, tapi berhubung ternyata dalam penelitian ini nggak ada tabel sama sekali, jadi dihapus aja. Kita cuma ada daftar gambar. Oh ya, Wendy nanti mungkin bisa minta tolong ini halamannya bisa lu ganti nggak nih 19, 60, 62, 64. Iya. Tapi itu udah belum dibikin halaman-halamannya per ininya. Oh iya belum ya, berarti paling kalau ntar tunggu halaman udah beres baru lu bisa bikin halaman di sini ya. Oke dah kalau gitu. Emang kapan dah ini terakhir ini buat ngumpulin revisi? Nah, itu gue belum tahu sih kapannya ya. Ntar besok kali ya tanyanya. Ya udah, oke. Iya. Guys, lihat bab 3 dah guys. Oh, gue kayaknya salah bikin. Bab 3. Oh iya, Pak Jar join. Thank you Jar, udah join Jar. Bisa. Bab 3 aja guys. Gue kayaknya ada yang salah, salah skala itunya loh, skala Likert-nya. Skala Likert? Yang di spot. Apa ini? Ini. Kan kita nggak pakai sangat setuju tidak setuju kan? Oh iya? Kan kita mengerti, paham gitu di kuesioner itu loh yang dipakai.
bentar. Di mana ya? Acak, ada Acak. Jadi maksudnya jadi skala 1 kita bukan sangat tidak setuju gitu. Iya, mungkin sama yang ini kuesioner dibagiin. Oh, coba gue cek dulu kuesionernya. Oh, dia cuma beda ini doang. Setujunya diganti paham. Jadi tapi benar. Sangat tidak paham, netral, terus paham, sangat paham gitu. Nah, cuma bedanya si Aca, ya ini kurang koordinasi juga sih sama gue. Si Aca dia bikin angka satunya itu tidak paham, bukan sangat tidak paham. Jadi agak rancu sih. Tapi palingan nggak apa-apa, gini aja ya kita inilah, mungkin Pak Ijar juga nggak bakal meriksa ke kuesioner lagi. Maksudnya kita ganti aja nih di Word sangat tidak setuju jadi sangat tidak paham, paham, sangat paham gitu. Ya boleh. Ya. STP. Ada lagi Jar ya di bab 5 yang mau direvisi? Bab 3 3.1 coba deh. Yang tempat itu yang objek 3.1. Kurang TSM-nya kayaknya gua. Ini. Betul. Udah gue tambahin semalam. Iya. Gue kira belum gitu. Makasih Chris. Oh iya, thank you juga Jar. Oke, per bab dulu ya. Tadi di bab 1. Sambil teman-teman boleh bantu lihat lagi ada yang mungkin salah ketik, typo, atau tidak spasi, tanda baca, angkanya, italiknya. Angka udah gue buat. Semua kata Trisakti School of Management udah italik. Terus ini juga kemarin nih di perumusan masalah kan bagaimanakah, udah gue ganti jadi bagaimana. Terus ini kena tanda tanyanya kok italik ya, harusnya jangan italik. Kayaknya nggak dempet deh. Kayaknya nggak juga nggak menggang. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, bahasa Indonesia B-nya semua kecil, I-nya gede. Aduh, gatel. Nah, paling ini sih. Enggak sih, ini kesalahan minor. Maksudnya 1.7 skripsi ini terdiri dari, maksudnya ini terlalu dempet nih antara judul sistematika dengan tulisan skripsi ini. Gimana cara nggak terlalu dempet gini ya? Terus spacingnya kali yang tadi paragraf, di bagian paragraf. Oh udah sih, ini kan ya? Iya, gue udah atur kemarin. Mau sampai 3 pun begini tuh. Coba remove dulu. Apanya di remove? Ini? Remove lens. Ya, terus diterapin lagi bisa nggak? Atau gimana? Terus ini lagi. Ya, sama 3 sama pun. Aja ya.
Apa nggak masalah kali ya? Maksudnya kan bukan skripsi beneran ini. Nggak apa-apa udah. Yang penting isinya sih menurut gue. Iya. Han gimana? Menurut lo masalah nggak, Han? Yang bagian mana? Coba gue cek lagi. Ini 1.7, Han. Sistematika penelitian. Skripsinya dari gue masih bingung ya, penelitian kualitatif tuh kayak gimana. Waktu itu kan sempat kena tegur nggak sih? Kayak tadi dibilangnya waktu itu yang gue inget ya. Kalian ya ini di halaman ada sistematika penelitian. Ternyata kalian juga nulis lagi di bawahnya ada sistematika penelitian. Jadi yang bener nih yang mana? Gue sih milihnya lebih baik hapus aja biar nggak direwelin lagi. Soalnya minggu ini kita masih dibahas kelompok kita. Tapi insya Allah terakhir sih. Bukannya minggu ini kelompok lain, Han, yang presentasi? Enggak. Iya, bukan udah ganti kelompok lah. Ya, minggu kemarin sih gue ingat katanya belum selesai kelompok kita. Tapi ya semoga aja ganti. Udah males gue. Wow. Terserah lo mau hapus sistematika atau enggak. Enggak, thank you, Han, masukannya. Cuma maksud lu tadi ada double sistematika penulisan gitu? Iya, jadi kayak gimana ya, gue lupa gitu. Intinya tuh Pak Ijar tuh kayak ngomong, kalian ada, misal gue lupa ya, kayak ada hal apa gitu atau subbab materi apa gitu. Terus di bawah, terus Pak Ijar bilang, sedangkan di bawahnya ada sistematika penulisan, ini yang benar yang mana? Gitu. Apa ya, beliau ngasih taunya langsung banyak gitu loh, cepet-cepet. Gue tuh jadi nggak sempat buat nyatet. Ya sih, emang dia mah gak sabaran. Mungkin ini kali, Han, maksudnya. Di sini gue tulisnya sistematika penulisan, tapi di 1.7 di bawah sistematika penelitian. Iya, boleh kok, boleh. Yang ini nih. Enggak, emang yang bagus penulisan sih, bukan penelitian. Gue salah ketik itu berarti, bentar. Gue ralat. Oke. Oh ya, ini juga kemarin agak acak-acak nih bab ini menguraikan mengenai, tapi udah gue urutin lagi dari bab satunya. Bab 2 oke, bab 3-nya oke. 4 iya, 5 iya. Nah, bab 2, kerangka teoritis. Ini kan kerjanya Adit. Sebenarnya udah, kalau teoritisnya udah oke, kemarin nggak dipermasalahkan. Cuma kan permasalahannya itu si Adit kemarin bikin, enggak, Pak Ijar kan nanya kalau hubungan, bukan, kalau analisis itu pakai apa namanya, gue lupa, kerangka berpikir sama hipotesis apa enggak. Ternyata kan enggak. Jadi Adit kemarin hanya bikin kerangka berpikirnya, hipotesis enggak emang. Tapi udah gue hapus kerangka berpikirnya, kerangka ininya, bagannya. Jadi cuma ini doang, 2.1.2. Oh ya, di daftar isi udah gue hapus belum ya? Nah, belum kan model penelitian. Apaan tadi? Bab satunya di sini soal. Bab 2 menurut gue oke. Bab 3 juga semalam udah gue revisi beberapa. Emang kalau petikan langsung italik ya? Semuanya? Gue nggak tahu ya kalau petikan langsung. Lupa gue, Tov. Coba. Fajar masih ada nggak, Jar? Ayo.
Kalau petikan langsung pakai italik semua ya? Gimana ya, lupa dulu Pak. Coba bentar gue lihat dulu. Coba lihat. Tiada yang dapat. Oh ya deh, ya. Italik ya. Aduh, my job is very banyak. Terus definisi operasional, so far oke. Skala pengukuran variabel, oke. Oke, data primer, data sekunder. Nah nih bab 4 sebenarnya udah oke, cuma tinggal tambahin itu doang hasil yang Paijar pengen tuh. Ininya sih udah oke. Oh paling kalimatnya, kalimatnya udah rata kiri kanan belum ya? Udah. Terus yang ini udah. Ini udah. Udah. Banget. Udah. Lagi Pencet jauh ya. Udah. Oke. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Simpulan. Nah, ini nih si Andina tidak pakai titik di akhir kalimat. Oh iya, ini aja belum rata kiri kanan. Dia ada yang dapat. Ini juga belum rata kiri kanan. Pustaka perlu rata kiri kanan juga ya? Lu ada aplikasi Mendeley nggak? Ada Han. Mendeley apa ya? Kayak gue pernah denger deh. Itu Mendeley dipakai buat daftar pustaka. Jadi lu tinggal masukin daftar pustaka aja ke Mendeley, terus kalau nggak salah langsung copy paste. Tapi ya segini menurut gue udah rapi sih. Oh iya. Tapi udah nggak apa-apa, ini udah gue bikin rata kiri kanan. Tapi jujur daftar pustaka kita kurang satu sih. Maksudnya di bagian adit nih. Adit kurang nyantumin satu sumber. Coba aja ya bagian aditnya. Komunikasi nanti coba. Iya. Kalau enggak yang bikin daftar pustaka siapa ya? Jonathan ya? Apa lu? Jar. Jonathan ya?
Udah sih tuh. Iya paling berarti tadi yang mau gue nyuruh anak-anak yang nggak bisa join malam ini gue kasih tugas aja deh ke mereka. Kok begini sih? Oh ini. Aduh kata. Ini apaan? Oh, betul. Pertama, mana pulpen gua yang biru? Mana ya? Kok ngilang? Nggak lucu. Ya. Lu lihat pulpen yang biru nggak lihat? Oh ini juga. Kepala ayam. Pertama, bikin halaman dan sesuaiin di daftar isi. Kemarin yang bikin daftar isi siapa ya? Feren ya? Jangan suruh Feren lagi deh, dia nggak bakal ngerti. Terus kedua, bab 4, tambahkan hasilnya dan kurung acak. Nomor 3, bab 5. Ngapain bab 5? Oh, bikin keterbatasan. Kalau emang mau bikin keterbatasan, berarti yang di bab 1 hapus aja deh. Tiada yang dapat. Berarti ini hapus aja ya, Han? Kalau mau bikin keterbatasan. Iya, boleh. Oke. Sip. Jadinya ini 1.3. Oke. Kan belum join lagi ya? Titik 1. Coba banget. Kalau ini gimana nih caranya? Gimana cara ngilangin ini nih? Anjir. Gimana cara ngilangin ini ya? Titik segitiga ini nih. Segitiga yang mana, Toh? Han, kelihatan nggak kalau di loan yang hitam nih? Oh, iya. Itu masuknya subpoint. Coba tekan. Bukan. Itu apaan ya? Gak tahu gue.
Ada sih kalau kalau pakai heading kayak gitu emang. Heading. Oh ini ya. Itu nanti kan buat dimasukin ke ini apa sih daftar isi kayak gitu, jadi langsung muncul semua nanti. Kalau dipakai heading emang ada gituan. Kalau misalkan bab 2 khusus bab 2 nggak pakai heading, bisa nggak yang lainnya heading? Kalau misalnya mau buat daftar isinya manual emang nggak bisa. Tapi kalau misalnya langsung ini nggak kebaca nanti. Ya udah gini aja. Oke, thank you Jar ya. Apa? Oh ya. 2 oke. Oh, saling. Terus atur halaman di daftar tabel Wendy. Daftar gambar. Kurung Wendy. Ini si Andina. Ini siapa ya? Yang gak join hari ini siapa? Jonathan, Pramudia, selain Aca, Andina, Wendy, Adit, Feren. Tapi Feren jangan deh. Pramudia ikut. Mana Pramudia ada? Kenapa? Kenapa ada Per? Sorry, gue nggak melihat lagi. Per, gue mau nanya dong, Per. Apa tuh? Itu deadline yang video itu kapan sih sebenarnya? Nah, besok. Besok Jumat, gas. Oh, Jumat besok deadline-nya. Iya. Berarti 3 video ya, yang pertama-tama sama kelas kemarin sama hari ini. Iya, betul. Iya. Gua cut ya, yang penting-penting aja ya. Iya, ya penting-penting aja. Yang kayak ada suara-suara yang mengganggu gitu loh, hapus-hapusin aja lah, Aib. Siap. Oke, terima kasih. Siapa lagi sih yang mau join? Paling bisa nggak ya? Adit baru balas. GWS dit. Anjir, langsung caps lock dong. Dah, hilang si Bagas tiba-tiba. Oke, ya menurut gue itu doang sih yang tinggal 4 hal lagi yang perlu direvisi, tapi nanti gue delegasikan ke teman-teman yang gak join aja hari ini. Ya kecuali daftar gambar ya Wen ya. Nanti setelah. Iya, nunggu yang lain itu. Iya boleh. Iya boleh. Oke, ada yang mau tambahin lagi nggak? Kayaknya kemarin sih yang gue catat sih udah semua. Ada yang masih ada. Rahan ada lagi kah? Analisis dipakai karena oke kedewasaan benar-benar ada oke. Tapi sih yang bot di bot, kalau anak bab jangan bot oke. 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 Oke.
Oke, menurut gue udah semua. Ada lagi yang lain nggak ada ya? Yang mau direvisi? Nggak ada sih menurut gue udah. Udah cukup. Oke deh kalau gitu. Ya udah. Cepat kan nyampe 1 jam. Oke, ya udah kalau gitu karena udah mau malam juga. Gue ucapin terima kasih banyak yang udah mau join dan bantu bikin revisi. Tahan, Wendy, Fajar. Yang gue sama sekali gak bantuin anjir. Tadi udah ngasih juga. Iya Chris, thank you juga Chris. Makasih juga Chris. Wen, Wahan. Ya, thank you Jar. Ya nanti selanjutnya gue 4 poin ini gue chat di grup. Kalau bisa sih cepatnya mungkin besok udah pada kerjaan semua, jadi kalau misalkan Sabtu bisa kelar ya bagus, atau Jumat malam kelar bagus. Tapi gue feelingnya masih maju tahu, sumpah. Kalau kata gue jangan sih, sampai lah. Soalnya kemarin dibilangin minggu depan kita bahas lagi ya kelompok ini gitu dalam hati. Maka kemarin tuh kayak beneran. Cuma tinggal berapa kali tuh? Bertemu tinggal 4. Tinggal 4 masih ada 4. Masih ada 2 kelompok lagi belum buat kuis mungkin. Atau 3 gitu. Ya udahlah. Semoga nggak kepilih dan nggak ada kuis. Amin. Ya udah ya, makanya nanti coba gue push ya, maaf bukannya maksud gue menyuruh secara paksa, tapi kalau bisa sih Jumat kelar semua, jadi biar kalau Sabtu ditunjuk kita udah kasih unjuk hasil revisinya. Oke Chris, kalau gitu Chris ini udah nih. Ya udah deh kalau gitu, thank you so much ya gengs. Ya thank you juga ya Chris ya semua. Ya, malam. Terima kasih juga ya semuanya. Makasih ya Chris, malam. Ya, malam.